Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Dewi dengan NPM 202301500144. Kepada yang terhormat, Ibu Wiwin Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Laboratorium Bimbingan dan Konseling Kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik saya mengenai praktik bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Tema dari bimbingan kelompok teknik psikodrama yang akan saya praktikkan adalah mengenai hubungan interpersonal atau hubungan dalam pertemanan sosial. Itulah perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu setelah kalian pulang sekolah untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kalian dan juga ibu bisa berkumpul dengan kalian. Nah, sebelum itu ibu mau tanya dulu nih kabar kalian hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Baik, Bu. Nah, anak-anak, jadi ibu mengumpulkan kalian di sini karena ibu akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelum itu, kita awali kegiatan ini dengan berdoa dulu ya. Nah, dari kalian ada nggak nih yang bersedia untuk memimpin doa? Iya Bu. Oh ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya atas kesediaannya untuk memimpin doa sebelum mulai kegiatan. Nah, seperti yang tadi sudah ibu sampaikan di awal, ibu akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih ke kalian, apakah kalian sebelum ini tuh pernah nggak sih ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Oke anak-anak, jadi ibu akan jelaskan sedikit mengenai kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini nanti kan kalian berkumpul nih, jadi sama-sama. Nah, nanti kita akan membahas suatu topik, kemudian kita akan pecahkan bersama-sama suatu permasalahan itu. Tujuannya apa sih Bu bimbingan kelompok ini? Jadi tujuannya itu supaya kalian tuh suatu saat misalkan kalian menghadapi permasalahan yang dibahas di topik ini, kalian tuh bisa menemukan solusinya. Jadi bimbingan kelompok ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan supaya kalian itu punya nih, oh waktu itu saya udah pernah loh ikut kegiatan bimbingan kelompok dengan topik masalah seperti ini. Kemudian kalau misalnya di suatu hari kalian mengalami masalah tersebut, kalian sudah punya gambarannya, oh waktu itu pernah dibahas solusinya seperti ini. Nah, hari ini kalian itu nggak hanya bimbingan kelompok dengan berdiskusi duduk diam begini aja nih. Nanti kita akan berikan bahan teknik drama, namanya itu teknik psikodrama. Ada yang udah pernah dengar belum sih teknik psikodrama itu apa? Belum tahu. Nah, jadi teknik psikodrama itu nanti kita akan bermain peran. Jadi kalian ini semua nanti akan punya peran masing-masing dan kalian akan melakoni peran dan karakter yang kalian pilih. Jadi psikodrama itu nanti topiknya mengenai kejiwaan kalian atau kepribadian kalian masing-masing. Terus tujuannya apa sih Bu dari teknik psikodrama ini? Nah, teknik psikodrama ini tujuannya nggak jauh beda dengan tujuan dari bimbingan kelompok tadi, supaya pada saat kalian menghadapi permasalahan
yang akan kita simulasikan nanti, kalian itu bisa punya gambaran lagi nih, tidak hanya secara teori, tapi kalian juga bisa bersimpati dari batin kalian, jadi supaya kalian bisa menemukan rasa empati dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial kalian. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi mengenai bimbingan kelompok dan juga psikodrama, apakah sudah jelas atau dari kalian ada yang mau ditanyain? Tidak, sudah jelas. Oke anak-anak, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, Ibu akan menjelaskan dulu, menyampaikan beberapa pesan bahwa selama proses kegiatan ini Ibu berharap jika nanti kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian ingin berpendapat, kalian ingin cerita, silakan aja ya, silakan kalian terbuka secara sukarela, dan juga kalian gak usah malu-malu, gak perlu canggung-canggung untuk menyampaikan cerita kalian. Kemudian jika ada teman kalian yang bercerita pengalaman pribadinya, Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaan dari cerita teman kalian dan kalian itu tidak menyebarluaskan cerita yang disampaikan teman kalian. Ibu harap cerita itu cukup sampai di forum ini aja. Kita hargai privasi dari teman-teman kita ya. Nah, berikutnya juga Ibu berharap selama proses kegiatan bimbingan kelompok ini kalian bisa berpartisipasi aktif secara penuh dari awal sampai akhir. Terus juga kalau misalkan kalian ingin berpendapat, kalian ingin bercerita, kalian bisa angkat tangan untuk menyampaikan pendapat kalian. Nanti akan Ibu persilakan kalian untuk memberikan masukan, memberikan pendapat atau berbagi cerita. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, kita perkenalan dulu ya, karena dari tadi nih Ibu udah menjelaskan mengenai bimbingan kelompok, menjelaskan mengenai teknik dari psikodrama, tapi Ibu rasa kayaknya ada yang kurang gitu, karena kita belum kenalan. Mungkin dari kalian juga belum mengenal satu sama lain, mungkin sering ketemu di sekolah, sering ketemu di koridor, tapi mungkin nggak tahu namanya. Maka untuk itu kita kenalan dulu ya, tapi supaya lebih membangun lagi suasananya, Ibu mau kalian gak hanya cuma sebutin nama kalian doang, tapi Ibu mau kalian juga sebutin satu hal yang membuat kalian nyaman dalam pertemanan. Nanti Ibu akan contohkan sekaligus Ibu akan kenalan diri Ibu. Oke, dimulai dari Ibu, nama Ibu Dewi. Jadi satu hal yang membuat Ibu nyaman dalam hal pertemanan adalah ketika Ibu butuh teman-teman Ibu untuk Ibu menyampaikan cerita, Ibu keluh kesah, teman-teman Ibu itu selalu ready, selalu available untuk saya, untuk Ibu 24 jam lebih. Ibu bisa bercerita apapun yang Ibu rasakan, apa yang menjadi keluh kesah Ibu ke teman Ibu itu dengan aman, dengan nyaman, karena teman-teman Ibu itu bisa menciptakan ruang aman dan nyaman untuk Ibu. Nah, tadi salah satu contoh perkenalan, sekarang juga perkenalan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu mau dengar nih dari anak-anak semua perkenalan diri kalian. Kemudian kalian sebutkan satu hal yang membuat kalian itu merasa nyaman dalam pertemanan kalian. Perkenalkan, nama saya Alexa. Satu hal yang membuat saya nyaman di pertemanan ini
duit sih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Novena atau biasa dipanggil sama Vena. Satu hal yang bikin aku nyaman dalam pertemanan itu adalah saat kali aku punya problem, aku bisa curhat ke teman aku tanpa dijudge sama sekali, dan aku bisa memiliki ruang aman. Selain itu juga teman aku bisa ngasih advice atau saran yang bagus untuk aku. Terima kasih. Halo, kalau aku juga satu hal yang bikin aku nyaman dalam pertemanan itu ketika mereka mengasih aku uang sih. Halo, nama aku Tini. Satu hal yang bikin aku nyaman dalam pertemanan yaitu ketika aku tidak harus menjaga image dalam teman-teman dan aku bisa menjadi diri sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan aku Angel. Hal yang membuat aku senang dalam pertemanan itu adalah ketika saat aku dalam kondisi paling terpuruk pun mereka nggak pernah meninggalkan aku. Halo teman-teman, nama aku Ferry. Satu hal yang bikin aku nyaman dalam pertemanan itu ketika teman-temanku selalu mendukung aku dan selalu membantu aku, bukan cuma lewat materi tapi juga dukungan. Halo teman-teman, nama aku Devi. Salah satu hal yang membuat aku nyaman di pertemanan ini karena orang tua aku selalu percaya kalau misalnya aku pergi sama teman-temanku, karena menurut orang tua aku kalau misalnya aku pergi sama teman-temanku, mereka merasa aku bakal aman. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengenal diri kalian. Jadi tadi kalian juga sudah menyebutkan satu hal yang membuat kalian itu merasa nyaman dalam pertemanan. Tadi ada yang menyebutkan kalau misalkan temennya tuh masih dia duit, nah dia merasa oh teman saya baik nih sama saya, teman saya sayang sama saya. Terus bisa jadi ada yang mengatakan kalau dia butuh ruang untuk cerita, temannya itu selalu siap untuk mendengarkan tanpa dijudge. Nah, dari jawaban anak-anak tadi kita bisa lihat kalau misalkan dalam lingkup pertemanan itu karakter individu itu beda-beda dan bagaimana cara penyampaian teman-teman dari masing-masing anak-anak ini juga beda-beda. Misalkan temannya Dewi, penyampaian penerimaannya itu seperti apa. Nah itu juga berbeda dalam pertemanannya si Novena. Kemudian nanti disandingkan lagi dengan pertemanannya Alexa, itu nanti beda lagi. Misalkan pertemanan Alexa tuh kalau misalkan Alexa butuh apa-apa dia selalu ngasih dukungan, selalu ngasih tiba-tiba ngasih makanan, GoFood ini ya Alexa jangan sedih lagi aku GoFoodin makanan. Tapi kalau misalkan di pertemanannya Iren, misalkan Iren lagi sedih, tiba-tiba temennya itu langsung datang ke rumahnya, langsung tanyain secara langsung nih, langsung secara live, Iren kenapa, kamu butuh apa, ayo kalau misalnya mau cerita, ceritanya sama aku. Jadi penerimaan orang itu beda-beda sesuai sama tadi jawaban dari yang udah kalian sampaikan. Nah, setelah tadi Ibu sudah mendengar jawaban dari kalian, Ibu harap kita bisa sama-sama membangun suasana yang aman, kita bisa menciptakan vibes yang mengalir supaya kegiatan bimbingan kelompok ini tuh bisa berjalan santai aja gitu. Jadi kalian udah nggak tegang-tegang lagi, kalian udah nggak bercampur-campur lagi. Jadi semoga sampai di akhir nanti, sampai kita nanti bermain drama, kalian udah bisa saling kenal satu sama lain. Terus juga Ibu harap kalian bisa membangun pertemanan yang baru setelah kalian selesai dari kegiatan bimbingan kelompok ini.
kalian suka rela, sudah terbuka memberitahu satu hal yang membuat kalian nyaman dalam pertemanan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan yang lebih fokus lagi. Nah, tadi kita sudah melakukan pengenalan, terus kita juga sudah mendengar nih satu hal yang membuat kalian nyaman dalam pertemanan kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan yang lebih fokus lagi, yang lebih mendalam lagi, Ibu mau tanya nih perasaan kalian setelah kalian tadi melakukan pengenalan. Apakah masih merasa canggung, atau sudah mulai mengalami, atau udah mulai, oh saya udah oke sih Bu, sama kegiatannya saya udah mulai terbangun nih dengan vibes-nya. Sendiri sih awalnya masih malu-malu, tapi sekarang udah mulai nyaman sih. Kalau mau sendiri sih awalnya ya kaget, tapi kayak lama tuh kayak santai aja sih ya. Aku sih senang karena bisa mendengar cerita dari berbagai sudut pandang teman-teman yang lain. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyampaikan perasaan kalian tadi setelah kalian kenalan. Ada yang masih merasa canggung, ada yang udah oke, ada yang udah udah mulai terbangun nih vibes-nya di kegiatan ini. Nah, jadi kegiatan hari ini tuh kita akan membahas mengenai topik hubungan interpersonal atau hubungan pertemanan. Nah, makanya tadi di awal Ibu minta kalian itu untuk menyebutkan satu hal yang membuat kalian itu merasa aman, merasa nyaman dalam pertemanan kalian, karena setiap orang itu beda-beda nih cara pertemanannya. Misalkan tadi Tiwi pertemanannya itu beda-beda, Iren itu pertemanannya beda-beda. Tapi namanya lingkup sosial itu kan pasti kita akan bertemu dengan berbagai macam individu dengan karakternya yang beda-beda. Maka dari itu biasanya dalam lingkup pertemanan, dalam lingkup sosial itu biasanya akan ada terjadi konflik. Nah, konflik ini berbagai macam nih, ada yang salah paham, ada yang merasa dia tersakiti, ada yang merasa dia terlalu dipojokkan dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya masalah-masalah yang sering timbul di lingkup pertemanan. Karena itu kita akan membahas, kemudian kita akan berdiskusi mengenai permasalahan tentang hubungan interpersonal. Kita akan cari tahu, terus juga konsen. Misalkan kalian ada nih pengalaman pernah konflik sama teman kalian bisa cerita di forum bimbingan kelompok ini. Kalian sudah berkenalan nih, jadi kalian bisa ngomong. Iya. Silakan duduk di bangku bersama. Masih. Iya. Oke, kita baru kedatangan lagi teman kita yang baru bergabung. Nah, karena kamu baru bergabung ya, nanti kita sudah kenalan di awal. Jadi untuk kita saling mengenal satu sama lain supaya juga terbangun nih vibes-nya. Ibu mau kamu sebutkan nama, dan juga ibu mau kamu sebutkan satu hal yang membuat kamu itu nyaman dalam pertemanan. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Valen. Ya, halo Valen. Yang membuat saya senang pertemanan itu royal sih Bu. Pertama itu sama makanan sih Bu. Oh iya. Baik, royal berikan makanan baik. Oh, teman kamu sih nasi makanan ya? Iya, kebetulan sih. Oh iya.
Baik, nanti kalau misalnya teman-teman takut, kalian bisa join sama teman-teman yang lain ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi. Oke, nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih mengenai topik yang yang akan kita bahas, yaitu mengenai tentang hubungan personal atau hubungan dalam pertemanan. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit nih, kalau dalam pertemanan itu pasti ada konflik yang biasanya terjadi di pertemanan kalian. Tadi juga kalian sudah menyebutkan hal-hal yang kalian tuh membuat merasa nyaman di lingkungan pertemanan kalian. Nah, sebelum itu kita nanti akan bermain peran dari topik tadi, yaitu tentang hubungan personal. Nanti kalian akan dibagikan peran masing-masing dan kalian akan mendalami peran itu dan akan mensimulasikan peran dari yang sudah kalian pilih peran tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu nih sedikit gambarannya mengenai cerita yang akan kita simulasikan nanti. Jadi ceritanya itu mengenai aku yang penakut atau mereka yang gak peduli. Jadi cerita itu menggambarkan ada satu orang individu dalam cerita ini tuh dia siswa. Nah, siswanya ini merasa kalau teman-teman di sekitarnya itu kurang pas sama dia. Jadi dia merasa kayak apakah aku ini terpojokkan atau apakah teman-teman aku ini sebenarnya sayang nggak sih sama aku, apakah aku tuh benar-benar dianggap sebagai teman. Karena si siswa ini selalu menganggap selalu menyendiri, jadi dia nggak pernah cerita nih kalau misalkan dia merasakan aku nggak nyaman, aku nggak merasa aman nih dengan kalian. Dia tuh suka mendem sendiri, jadi dia tuh kadang suka membuat skenario sendiri. Misalkan si Ira nih jalan sendiri, nah dia tuh membuat skenario sendiri, apakah dia ini marah sama aku, padahal sebenarnya dia itu marah sama si Ira. Jadi bisa seperti itu. Nah, nanti ada peran-peran lagi di teman-temannya si yang merasa tidak merasa tersendiri ini. Jadi ada yang menjadi teman kurang peka, teman yang acuh, terus teman yang cuek. Nanti kalian akan memerankan dari masing-masing peran tersebut. Nah, penjelasan tadi mengenai gambaran cerita yang akan kalian simulasikan nanti, apakah sudah paham? Baik, sekarang Ibu akan membagi peran kalian untuk simulasi drama ini. Jadi di sini kan kalian ada 8 orang. Nanti 6 orang itu akan menjadi pemain, 1 orang akan menjadi penonton, dan 1 orangnya akan menjadi sutradara. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih kesediaan dari kalian. Siapa yang mau jadi sutradara dalam simulasi peran ini? Siapa? Saya Bu. Oh, oke. Terima kasih ya Valen atas kesediaannya. Jadi nanti Valen akan mengarahkan jalannya cerita ini. Jadi nanti teman-teman akan jadi bermain peran sesuai sama peran yang akan dibacakan oleh Valen nanti. Oke, Valen, ini Ibu sudah ada naskahnya. Ini Ibu akan kasih ke kamu ya. Valen, kamu kan sebagai sutradara. Nah, ini sudah ada nih teksnya. Jadi silakan Ibu berikan ke kamu. Nanti kamu bacakan yang peran teman-teman. Sama-sama Bu. Baik teman-teman, jadi kan di sini kan saya berperan sebagai sutradara yang memberi peran teman-teman nih. Peran itu Iren, protagonis atau tokoh utama itu Niti, teman asuh Dewi, teman berdua Angel,
mewakili perasaan bingung dan kurang peduli itu Novena. Bukan kurang peka itu biasa. Baik dari teman-teman sekian, dan terima kasih. Nah, oke, anak-anak tadi kan kalian sudah membacakan kan yang akan kalian simulasikan. Nah, ibu akan memberikan waktu kalian 2-3 menit untuk membaca naskah yang sudah dipegang sama kalian. Kalian pahami peran yang sudah dipilih sama kalian. Jadi nanti kalian pahami juga ya. Silakan kalian memberikan teks itu dengan bukunya. Nah, kalian udah masing-masing udah punya teksnya. Di situ juga udah ada naskah dialognya. Silakan kalian pahami dulu, kalian baca dulu teksnya sesuai sama kan yang tadi sudah dibacakan oleh kalian ya. Silakan dibaca dulu. Nah, oke anak-anak, kalian sudah membaca dan memahami peran yang tadi sudah dibacakan oleh kalian. Nah, sekarang kita akan mulai simulasi drama yang tadi sudah ibu sampaikan mengenai hubungan interpersonal atau hubungan pertemanan. Oke, teksnya bisa dikumpulkan lagi ke kalian sebagai sutradara dan kita akan memulai simulasinya. Oke, terima kasih kalian. Kita mulai simulasinya. Di sebuah kelas ada sekelompok siswa yang setiap hari terlihat bersama, tertawa, bercanda, dan berbagi cerita. Namun tidak semua perasaan selalu terlihat. Ada satu orang yang mulai merasa berubah, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena hal kecil yang terus terjadi. Cerita ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang perasaan yang sering dipendam dalam pertemanan. Dan disinilah cerita ini dimulai. Nanti pulang bareng yuk, tapi kita ke kantin dulu. Ayo boleh. Yang penting apa sih? Aku sebenarnya pengen gabung tapi gimana gitu sekarang? Kamu kok gimana? Capek kan? Enggak apa-apa. Saat kata-kata tidak terucap, perasaan mulai mengambil alih. Aku berharap diperlakukan sama kayak dulu. Aku takut suatu saat yang belum persendirian, jadi semuanya kayak numpuk di kepala. Selalu mau cerita sih, tapi takut salah. Buat tugas besok, kalau mau kita bagi sendiri-sendiri aja ya. Oh, aku nggak ada kebiasaan. Bukan gitu maksudnya, biar cepet aja sih. Oke. Tuh kan, kamu nggak dianggap. Kamu harus ngomong sekarang atau nanti? Aku tadi kamu belakangan sendiri. Apakah kamu tahu? Sebelumnya aku merasa dijauhin sih. Cuman kalau aku ngomong takutnya malah bikin suasana jadi enak. Tapi kalau diem juga kadang takut bikin suasana makin salah paham. Keberanian kecil sering jadi awal dari perubahan. Aku cuma mau bilang sebenarnya selama ini aku merasa kayak kalian banget. Jujur, aku gak sadar kalau sikapku
bikin kamu merasa kayak gitu. Aku juga minta maaf ya, aku pikir semuanya baik-baik aja. Mungkin kita dibutuhkan satu sama lain. Pertemanan tidak selalu tentang kebersamaan, tapi juga tentang saling memahami. Ketika perasaan mulai dibicarakan, dan perlahan bisa didengarkan kembali. Adegan selesai. Nah, oke anak-anak, tadi kalian sudah mensimulasikan drama mengenai hubungan interpersonal sesuai dengan peran yang tadi sudah kalian mainkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kegiatan awal kita diskusi lagi. Jadi ibu mengambil peran kalian yang tadi sudah kalian simulasikan. Nah, setelah kalian memainkan peran tadi, ibu mau tanya nih ke kalian perasaan kalian setelah kalian memainkan peran dari yang tadi kalian sudah simulasikan. Ibu mau tanya dulu nih, mulai dari penonton, bagaimana perasaan kamu ketika tadi kamu menyaksikan drama yang sudah disimulasikan oleh teman-teman kamu? Kalau dari saya sendiri ini cerita banyak banget ya Bu. Jadi kita tuh semakin sadar kalau tindakan kecil apapun itu akan berdampak ke kita, dia kayak ngerasa jauh gitu. Jadi kita juga nyadar betapa pentingnya komunikasi. Oh iya, oke, berarti makasih ya, Iren. Itu dari sudut pandangnya Iren. Nah, sekarang ibu mau tahu nih dari sudut pandangnya yang tadi jadi pemain, bagaimana perasaan kalian setelah kalian tadi memainkan simulasi peran tadi tentang hubungan interpersonal. Kalau perasaan saya sih tadi campur aduk ya Bu, karena saya baru tahu ternyata kalau game itu bikin capek sendiri juga. Kalau perasaan saya sendiri sih saya jadi sadar ya Bu. Jadi sikap cuek itu meskipun gak ada niat jahatnya itu gak baik. Nah, oke, tadi sudah di penonton, di pemain. Nah, sekarang juga tadi ada yang menjadi peran perasaan dari si tokoh utamanya tadi. Nah, sekarang ibu mau tanya ke yang jadi peran perasaan. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian memainkan peran sebagai perasaan dari si tokoh utama? Kalau menurut saya merasa emosi itu nyata banget sih Bu, dan sering kita rasain sehari-hari. Kalau untuk aku pribadi sih, ternyata kalau kita punya perasaan bingung dan kita terlalu overthinking banget, itu justru malah bikin kita ngambek. Nah, oke, tadi ibu sudah mendengar dari sudut pandang penonton, pemain, perasaan. Nah, ibu juga mau dengar nih dari sudut pandang sutradara yang tadi mengarahkan jalannya cerita ini. Bagaimana sutradara Valen setelah kamu itu mengarahkan teman-teman dalam drama ini? Ya, menurut saya Bu ya, perasaan itu sih penting dan komunikasi itu bisa berubah suasana sih Bu. Itu sih menurut saya Bu. Nah, oke, anak-anak dari psikodrama yang tadi sudah kalian mainkan, jadi kita bisa melihat nih gambarannya kalau emosi yang kita rasakan itu semua orang tuh belum tentu tahu. Jadi tadi sudah dikatakan Windy kalau diam itu bikin kita sakit karena kita berharap orang lain tuh ngertiin kita, tapi ternyata orang lain tuh nggak ngerti sama apa yang kita rasakan. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh sutradara Valen,
Jadi kalian menyampaikan bahwa komunikasi itu hal yang penting. Jadi kita nggak bisa berharap kalau orang lain itu ngerti perasaan kita. Kita bisa menyampaikan kalau misalkan kita tuh lagi nggak nyaman, kita lagi nggak aman, dan kita tuh merasa mood kita lagi nggak bagus. Kita sampaikan ke teman-teman kita karena sejatinya sikap dan karakter manusia itu beda-beda karena namanya individu itu dinamis dan kita nggak bisa memaksa orang untuk mengerti apa yang sedang kita rasakan. Jadi komunikasi itu penting ya supaya tetap menjaga kekekatan dalam pertemanan kalian. Nah sebelumnya tadi sudah Ibu sampaikan mengenai penyimpulan dari gambaran cerita yang sudah kalian simulasikan. Saya mau lebih terbuka lagi sih Bu sama teman-teman saya. Saya bakal bilang kalau misalnya saya lagi ngerasa nggak enak atau nggak nyaman. Kalau saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan gak cuma peduli sama diri saya sendiri. Kalau saya sih mau lebih dengerin teman ya Bu, tanpa langsung ngejudge. Kalau saya sih mau jaga hubungan komunikasi supaya biar makin bersama. Kalau saya sih mau lebih berani nanya ke teman kalau misalnya dia kelihatan berubah. Kalau saya sih mungkin akan mengurangi rasa cuek saya sih. Baik, terima kasih tadi kalian sudah menyampaikan komitmen yang akan kalian lakukan dari kegiatan ini. Semoga Ibu harap kalian bisa menjalankan komitmen yang tadi sudah kalian sampaikan di ruang diskusi ini. Nah, oke, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian, apakah kalian bersedia kalau misalkan Ibu ini melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini secara rutin. Jadi kan ada nih teman-teman kalian yang udah jawab kalau kegiatan ini seru, terus ada yang berharap juga mau kegiatan ini dilakukan secara rutin. Ibu mau dengar nih serentak dari kalian, apakah kalian ini bersedia kalau misalkan Ibu undang lagi untuk kegiatan bimbingan kelompok? Iya, Bu. Nah, oke, terima kasih ya kesediaannya. Jadi nanti kita Ibu akan jadwalkan lagi kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin kalian akan Ibu kumpulkan lagi dengan teman-teman yang berbeda dari sekarang. Jadi kalian akan bertemu dengan teman-teman dari kelas lain. Nah, oke, Ibu mau menyampaikan pesan bahwa apapun yang kita sampaikan tadi, yang sudah kita simulasikan tadi, kita bisa melihat gambarannya bahwa kunci pertemanan yang penting itu adalah di komunikasi. Karena kita nggak bisa nih berharap seseorang itu ngerti sama perasaan kita. Jadi tetap kita harus mengkomunikasikan apa yang sedang kita rasakan. Kalau kita lagi galau, kita lagi bingung, kita lagi kecewa, kita sampaikan perasaan kita. Jadi jangan sampai perasaan kita itu malah mengganggu suasana atau vibes di lingkungan sekitar kita. Karena kita hidup di lingkungan sosial, berdampingan dengan orang-orang yang karakternya itu masing-masing beda. Oke, anak-anak, kita sudah sampai di tahap penghujung kegiatan ini. Ibu menyampaikan terima kasih
kasih atas kesediaan kalian semua. Terima kasih untuk Betty, Lexa, Ihan, Yumi. Nah, oke, setelah kalian tadi memainkan drama tentang hubungan interpersonal, sekarang ibu mau tanya nih ke kalian semua, bagaimana sih kesan, pesan, dan harapan kalian setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, termasuk juga tadi setelah kalian bermain peran mengenai hubungan interpersonal. Kalian bisa jawab ya, masing-masing dari kalian menyampaikan kesan, pesan, dan harapan dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Sejujurnya itu kegiatannya seru banget, terus kayak bikin kita berdiskusi. Semoga acara yang itu bisa dilakukan secara rutin. Menurut saya sih harusnya datang lagi kegiatan dan saya lebih bisa ngertiin perasaan teman sih. Cerita dari sebuah drama ini bikin saya sadar tanpa biar mungkin next time saya mau lagi ikut kegiatan bimbingan kayak begini, dan mungkin saya juga mau ikut drama kayak tadi lagi, tapi saya mau coba drama yang lain. Nah, terima kasih ya Ibu sampaikan kepada Betty, terima kasih kepada Lexa, Iren, Yumi, Valen, Angel, Feli, dan Novena yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu senang banget sama vibes yang kalian bangun, terus juga kalian ini udah terbuka banget sama topik ini ya, mengenai hubungan interpersonal. Jadi ibu senang banget nih sama kegiatan bimbingan kelompok ini bersama kalian semua. Jadi ibu harap nanti ibu jadwalkan lagi dan ibu akan bertemu kalian lagi. Oke ya. Untuk penutup, sebelum kita tutup ini, kita doa dulu ya untuk mengakhiri kegiatan ini. Baik dari kalian, apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa penutup kegiatan ini? Ibu sih bersedia. Bagaimana untuk mengakhiri kegiatan hari ini? Mari kita percaya masing-masing berdoa dan Nah, baik, terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatannya, kita nyanyi bersama dulu ya. Kita nyanyi Sayonara. Buat drama kayak tadi lagi, tapi saya mau coba drama yang lain. Tutup cadar lu.